Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Miftahul Jannah, Dia Kusuma Ningrum, Abi Khairuddin, dan Muhammad Agus Sirot Al-Farisi. Di sini kami akan menjelaskan tentang organisasi kurikulum. Pembahasan yang akan kami jelaskan tentang organisasi kurikulum meliputi 1. Pengertian organisasi kurikulum. 2. Pemilihan dan penentuan isi kurikulum. 3. Prosedur organisasi kurikulum. 4. Jenis-jenis organisasi kurikulum. 5. Kelebihan dan kelemahan organisasi kurikulum. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum pendidikan atau pembelajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik, guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang diterapkan. Materi selanjutnya yaitu tentang pemilihan dan penentuan isi kurikulum. Isi kurikulum terdiri atas bahan-bahan pengajaran dan berbagai pengalaman yang diperlukan dalam tercapainya tujuan pendidikan. Para perencana kurikulum seringkali mengalami berbagai kesulitan dalam menyusun dan merencanakan isi kurikulum yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebabnya, masyarakat senantiasa terus berubah dan berkembang. Untuk mencegah kebingungan tersebut, para perencana kurikulum dalam hal ini menentukan isi kurikulum. Beberapa ahli kurikulum menganggap perlu adanya sejumlah kriteria yang digunakan sebagai pedoman, patokan, dan ukuran isi kurikulum tersebut. Sebagai contohnya yaitu Caswell dan Campbell telah merumuskan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan isi kurikulum dalam menafsirkan, memahami, dan menilai kehidupan yang kontemporer. Kedua, kegunaan isi kurikulum dalam memuaskan minat dan kebutuhan para siswa. Ketiga, nilai isi kurikulum dalam mengembangkan kemampuan sikap dan sebagainya yang dipandang bermanfaat dalam kehidupan orang dewasa. Yang keempat, isi kurikulum hendaknya disignifikan bagi bidang mata pelajaran tertentu. Menurut Hamalik, dalam pengorganisasian kurikulum terdapat beberapa prosedur yang meliputi: pertama, prosedur buku pelajaran. Dalam hal ini, pemilihan isi kurikulum didasarkan atas materi yang terkandung di dalam buku pelajaran atau sejumlah buku pelajaran yang telah dipilih oleh sebuah panitia tertentu. Yang kedua, prosedur survei pendapat, yaitu pengorganisasian kurikulum dilakukan dengan jalan mengadakan survei. Ketiga, prosedur studi kesalahan dilakukan dengan jalan mengadakan analisis terhadap kesalahan kekeliruan atas hasil-hasil atau pengalaman. Keempat, prosedur mempelajari kurikulum lainnya, yaitu disamakan dengan mempelajari metode sekolah lain. Guru atau sekolah dapat menetapkan dan menentukan isi kurikulum. Kelima, analisis kegiatan orang dewasa. Melalui prosedur ini, terlebih dahulu diadakan studi terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menentukan sejumlah kegiatan yang diperkirakan berguna. Yang keenam, prosedur fungsi sosial. Prosedur ini berkaitan dengan prosedur analisis kegiatan masyarakat. Yang ketujuh, prosedur minat kebutuhan. Dalam prosedur ini, minat dan kebutuhan juga melibatkan persisten problem, tetapi skop dan sekuensinya didasarkan atas siswa dan berkenaan dengan fungsi-fungsi personal dan sosial. Jenis-jenis organisasi kurikulum. Pertama, separated subject kurikulum. Kedua, correlated kurikulum. Ketiga, integrated kurikulum. Kelebihan dan kelemahan jenis-jenis organisasi kurikulum. Nomor 1, separated subject kurikulum. Kelebihan, kurikulum ini sederhana dan mudah untuk direncanakan serta dilaksanakan. Kurikulum ini dipakai di pendidikan tinggi. Kelemahannya, kurikulum ini terlampau terbatas pada mata pelajaran. Kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah correlated kurikulum.
Correlated curriculum mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah yang pertama, jenis correlated curriculum ini menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada siswa. Hal ini ditunjukkan dalam implementasinya kurikulum ini pada beberapa mata pelajaran yang disajikan dan dikaji dari berbagai disiplin atau berbagai bidang ilmu. Yang kedua, dengan adanya pengkajian suatu topik dari berbagai bidang studi, maka pengetahuan dan pemahaman siswa akan lebih mendalam dengan penguraian dan tinjauan lebih dari perspektif ilmu. Yang ketiga, correlated curriculum ini juga memberikan kemungkinan untuk menggunakan ilmu pengetahuan secara lebih fungsional. Yang keempat, correlated curriculum juga dapat meningkatkan minat siswa terhadap apa yang dikaji karena adanya korelasi antar berbagai bidang ilmu. Selanjutnya adalah kekurangan correlated curriculum. Yang pertama, guru akan lebih kesulitan dalam menjalankan jenis kurikulum ini. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan bahwa ada di antara para guru yang tidak atau kurang mampu menguasai antar disiplin ilmu, sehingga berimplikasi pada pengaburan pemahaman siswa. Yang kedua, pengetahuan yang diberikan kurang sistematis dan juga kurang mendalam pada berbagai bidang studi. Yang ketiga, urutan penyusunan dan penyampaian bahan topik tidak tersusun secara sistematis. Selanjutnya adalah organisasi kurikulum integrat kurikulum. Mempunyai kelebihan yaitu diantaranya yang pertama, segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat berkaitan erat dengan masalah sosial sekitar siswa. Yang kedua, sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang teori dan proses belajar mengajar. Yang ketiga, sesuai dengan ide demokrasi. Dan yang terakhir adalah penyajian bahan disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan individu, minat, kematangan siswa baik secara individu maupun kelompok. Organisasi kurikulum ini juga mempunyai kekurangan, diantaranya adalah yang pertama, guru tidak dilatih melakukan kurikulum semacam ini. Yang kedua, organisasinya tidak logis dan kurang sistematis. Yang ketiga, terlalu memberatkan tugas-tugas guru. Dan yang terakhir adalah siswa dianggap tidak mampu ikut serta dalam menentukan kurikulum. Baik, itu saja dari kami. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.